Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Segala puji marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tidak berhenti-hentinya. Kita senantiasa memanjatkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, zat yang wajib kita ibadai, zat yang senantiasa menolong kita di setiap keadaan. Kita senantiasa mensyukuri apapun yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat sebaik-baik makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah untuk kita jadikan teladan. Seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya adalah menjadi syariat bagi kita kaum muslimin. Makanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memanjatkan salam hormat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengharapkan nikmat, mengharapkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa mewasiati diri kita, mewasiati keluarga kita, mewasiati saudara-saudara kita, teman-teman kita, lingkungan kita untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan kita saling mewasiati diri kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya agar senantiasa menjadi orang-orang yang mendirikan salat, senantiasa menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjadikan diri kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita setelah istirahat sebentar di bulan Syawal, ya kita memulai kembali kajian rutin kita. Karena memang kita tidak punya banyak kesempatan. Kita tidak punya banyak kesempatan dalam kehidupan di dunia ini. Sangat-sangat sedikit waktu yang tersisa untuk kita. Akan sangat disayangkan kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk kepentingan duniawi. Kita harus senantiasa berusaha mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh yang senantiasa akan insyaAllah memperberat timbangan kebaikan amal ibadah kita besok di yaumul qiyamah. Untuk itu kita akan memulai kembali ya kajian rutin kita setiap malam Senin dan malam Jumat. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyempatkan waktu kita untuk senantiasa mengupdate akidah kita, mengupdate keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak kita melakukan amal-amal soleh, insyaAllah iman kita akan bertambah. Akan tetapi ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, maka iman kita akan berkurang. Jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya agama Islam seperti sudah sering kami jelaskan bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia pada intinya adalah untuk memurnikan
beribadah hanya kepada Allah, memurnikan doa hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Seluruh seruan daripada nabi dan rasul adalah tauhid, untuk mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam ilahiyahnya, di dalam asma wa sifatnya. Sehingga kita harus senantiasa berusaha memperbarui. Karena kenapa kita harus memperbaharui? Karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak faham dengan akidah yang benar. Bagaimana caranya menyembah Allah yang benar, bagaimana caranya berdoa kepada Allah yang benar. Sehingga akan sangat disayangkan kalau kita capek-capek beribadah, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena kekurang ilmuwan kita. Rasulullah, para ulama salafus salih senantiasa mengutamakan sebelum kita beramal, sebelum kita berkata, adalah berilmu terlebih dahulu. Tidak boleh kita sembarangan mengucapkan segala sesuatu, khususnya masalah agama, tanpa dasar ilmu yang hak, tanpa dasar ilmu yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengerjakan suatu amalan tanpa kita tahu dasar hukumnya. Jemaah rahimakumullah, untuk kita penting untuk kita senantiasa berusaha memperbaharui akidah kita agar ibadah-ibadah kita tidak ternoda. Ya, kan akidah ini menjadi apa? Menjadi pondasi. Ya, menjadi dasar dari semua amalan kita. Kalau akidahnya keliru, amalannya pasti akan keliru. Sehingga penting untuk kita berusaha untuk memahami tauhid dengan benar. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, pelajarilah, carilah kebenaran bahwasanya la ilaha illallah. Hanya perkataan la ilaha illallah, kita diperintah oleh Allah untuk memahami itu semuanya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak tahu maknanya. Itu. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi pada hakikatnya dia beribadah kepada selain Allah, atau dengan tujuan untuk selain Allah. Makanya perlu kita berusaha memperbaharui akidah kita. Jangan sampai kita beribadah akan tetapi kita ibadahnya sia-sia. Untuk itu jamaah rahimakumullah, saya akan sedikit membawakan materi singkat ya, dengan tema ibadah dengan niat duniawi. Ya. Hal ini penting sekali untuk kita fahami bersama-sama karena sangat banyak dari zaman dahulu kala orang mengatasnamakan ibadah akan tetapi tujuannya adalah untuk dunia. Yang paling sering, yang paling mudah zaman kita muda, saya sampaikan materi ini di khotbah Jumat kemarin. Ya kan, tapi tidak detail karena waktunya terbatas. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Di waktu muda kita mungkin pernah ya diajari oleh seorang, kalian kalau kepengin bisa segala sesuatu ya, setiap sehabis sholat membaca dzikir sekian-sekian, ya membaca surat ini sekian kali, membaca surat itu sekian kali, yang semuanya tidak ada contohnya dari Rasulullah. Sehingga apa? Ketika kita berzikir, tujuannya bukan karena mencari ridho Allah, akan tetapi tujuannya untuk yang dia niatkan. Ini makna daripada yang akan kita bahas. Ya, beribadah dengan tujuan dunia. Ada lagi misalnya seseorang menyatakan bahwasanya kalau mau rezekinya lancar maka setiap saat jangan lupakan sholat duha. Sehingga ketika dia melakukan sholat duha, yang lebih utama dari niatnya adalah agar rezekinya
lancar. Ini sebuah kekeliruan, ya, sebuah kekeliruan yang harus kita benahi agar supaya kita tidak terperosok dalam hal-hal yang sifatnya kita beribadah akan tapi instan, beribadah hanya karena kepentingan dunia. Itu ya, kita kadang zaman dahulu ketika mau ujian, anggar Arab ujian diperintahkan tahajud. Gini mboten? Nggih. Tapi setelah ujiannya selesai, asih tahajudnya taksina mboten kira-kira? Mboten nggih. Kira-kira oleh pahala napa mboten nggih? Ini pertanyaan yang akan kita bahas, ya. Kita bahas. Kadang-kadang seperti itu, ya. Anak lagi ujian, orang tuanya berpuasa. Senin Kamis rajin, begitu ujiannya selesai, puasane ini yang akan kita bahas, ya, agar supaya kita paham, ya, apakah hal seperti ini diperbolehkan, sebatas apa yang diperbolehkan. Karena memang Allah memberikan motivasi kita kepada kita, misalnya sedekah, ya, orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, itu motivasi, ya, sehingga ada orang-orang yang mengartikan dengan sangat mudah. Angger pengen sugih, rajin sedekah. Iya. Sehingga setiap hari dia bersedekah. Tujuannya apa? Kon kira bener dong betul. Kan wonten hadis ini yang harus kita luruskan. Kita luruskan agar kita mengambil jalan tengah, ya. Karena kalau itu kita niatkan hanya motivasinya, ya, motivasinya nanti ketika tidak diberikan pasti ngedumel, gini betul. Ya, ada dahulu saya pernah lihat di YouTube, wallahu a'lam, ya, seorang kiai kondang menyatakan angger kepengen mobil dua motor, ya, motornya disedekahna ngotot baliknya mobil. Itu gampang ada orang mengatakan seperti itu. Orangnya yang manut baik, tapi pada kenyataannya setelah ditunggu-tunggu beberapa hari orang teka mobil. Itu. Sehingga dia ngeresula, ya, saya sudah bersedekah banyak kok mobilnya orang teka. Ini sama, pada kenyataannya sama. Orang yang beribadah akan tapi materialistis, dia akan melihat ibadahnya membawa dampak atau tidak, ya. Ketika tidak membawa dampak, dia pasti berhenti. Ya, kepengen lagi, ada permasalahan misalnya, dia rajin beribadah, dia rajin sholat malam, dia rajin berpuasa. Ternyata permasalahannya tidak selesai-selesai. Kira-kira lanjut nomboten? Karena tujuannya dunia, maka berhenti, dia bosan dengan hal-hal seperti itu. Berbeda ketika tujuannya murni adalah lillahi ta'ala, dia akan istiqomah. Ini pentingnya kita untuk memperbaharui akidah yang keliru tentang terkait banyak sekali permasalahan. Karena memang Allah memang menjanjikan segala macam. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita niatkan akhirat, maka dunia ini pasti akan mengikuti, ya. Akan tetapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Ini yang tidak dibenarkan. Kita perhatikan dulu ayat-ayat dari Al-Quran. Dalam surat Hud ayat 15 dan 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa di dalam beribadah mengharapkan dunia dan perhiasannya, berarti niat awalnya kepengen dunia. Contoh misalnya ini kan musim haji. Ya, musim haji niat awalnya nyong gengsi yo, nyong duit akeh kora tayang munggah haji misalnya. Atau pengen mendapatkan gelar haji agar pulangnya dipanggil Pak Haji. Misalnya seperti itu. Ini contoh. Ya. Maka Allah menjanjikan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
maka Allah akan mencukupi baginya amalan-amalannya di dalamnya, dalam dunia ini, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Ya, karena banyak. Ya, kalau kepengin dagangannya laris, ya, ketika dia diberi ajaran, baca kul huwallahu ahad 7 kali setiap habis sholat subuh misalnya. Dia ikut saja. Sehingga motivasi dia adalah agar dagangannya laris. Qadarullah, dagangannya laris benar. Makanya dia tidak tinggalkan yang membaca misalnya qul huwallahu ahad 7 kali sehabis salat subuh misalnya. Ya ada. Misalnya ada seperti itu. Dia lakukan. Apakah dia mendapatkan bagian di akhirat? La. Tidak mendapatkan. Ya mungkin saja akan diberi sesuai dengan apa yang dia niatkan, dan Allah Maha memberi. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya Allah melanjutkan, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa khabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang demikian baginya laisa lahum fil akhirah, ya, tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa khabita ma sana'u, ya, segala yang dia kerjakan habita, terhapus semuanya. Wa batil, apa yang mereka kerjakan, semuanya. Ini yang harus kita fahami ketika tujuan utamanya adalah akhirat. Tujuan utamanya adalah dunia. Motivasinya. Makanya penting kita memperbaharui akidah. Agar supaya kita benar-benar memotivasi diri kita. Yang pertama kita cari adalah darul akhirah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wabtaghi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Yang pertama dicari apa? Darul akhirah. Akan tapi kita juga tidak boleh melupakan bagian kita di dunia. Itu seperti itu. Ya. Allah menjanjikan akan mencukupi bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Ketika kita misalnya panjenengan punya keyakinan agar supaya usahanya lancar, panjenengan sholat tahajud setiap malam, Allah bisa saja memberikan panjenengan menjadi saudakar kaya, menjadi pebisnis yang handal, ya. Akan tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi apakah semuanya akan diberi oleh Allah? Ternyata tidak. Dalam ayat yang lain kita perhatikan surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'. Kata Allah, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, Allah mengistilahkan dengan al-ajilah, ya, kehidupan yang sekarang duniawi. Tujuan utamanya adalah duniawi. Dengan amalan-amalan dia, seolah-olah itu adalah ajaran agama Islam, seolah-olah itu ibadah yang dibenarkan, akan tetapi pada kenyataannya adalah hanya menghendaki kehidupan dunia. Maka kata Allah, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan balasannya. Akan tetapi nasa, kepada siapa yang kami kehendaki. Tidak semuanya diberi. Makanya jamaah rahimakumullah, panjenengan mungkin kita orang Jawa tahu ada yang istilahnya pesugihan. Paham nggih? Apakah semuanya bisa? Semuanya bisa napa mboten? Ya kalau kita lihat ya cerita-cerita, wallahu a'lam benar atau tidak. Tidak semuanya berhasil. Ya, ada yang berhasil, ana sing ora berhasil, bahkan menjadi apa? Ya itu. Ini perhatikan ayat ini, ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'.
Akan kami berikan, segerakan balasannya di dunia. Akan tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya ada, makanya kadang-kadang kita kalau kebenaran hakiki dari Allah ditempatkan di mana saja pasti benar. Akan berlaku bagi siapa saja. Akan tetapi kalau contoh tadi. Orang melakukan salat tahajud dengan tujuan bisnisnya lancar. Itu tidak akan berlaku bagi semua orang. Gimana betul? Tidak akan berlaku bagi semua orang. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi kalau tujuannya hanya dunia, dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu. Ya, lalu Allah melanjutkan, liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhuran. Ya, bagi siapa yang kami kehendaki. Ya, lalu kami jadikan baginya di akhirat nanti neraka jahanam sebagai tempat tinggal yang dalam keadaan tercela lagi terusir. Ini dasar dari Al-Qur'anul Karim. Masih sangat banyak ayat-ayat yang terkait dengan amalan-amalan yang tujuan dunia. Contoh dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat tentang perintah haji. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang naik haji tapi doanya hanya rabbana atina fid dunya, tidak sampai terakhir. Kalau kita kan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak semuanya. Ternyata orang yang naik haji berdoa seperti kita. Akan tapi hanya Rabbana atina fid dunya. Kata Allah, fama lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian di akhirat. Tidak akan mendapat apa-apa. Ini karena tujuannya adalah untuk tujuan dunia. Itu. Begitu juga ya dengan amalan-amalan yang lain. Kita harus benar-benar memperhatikan ya akidah yang kita miliki harus benar-benar solid, harus benar-benar kuat agar supaya kita tidak mudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam perkara ibadah. Ini karena dari akidah yang kuat. Kalau akidah kita kuat, tidak ada yang akan bisa menyesatkan kita. Tapi kalau kita sudah tersesat, tidak ada yang bisa memberi kita kan petunjuk kecuali Allah menghendaki. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati dalam masalah kita ini. Selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Ya, perhatikan ya. Barang siapa tujuan utamanya adalah akhirat, maka Allah menjadikan dia apa? Ghinahu, menjadikan dia apa? Rasa cukup dalam kehidupan dunia. Fi qalbihi, ya. Menjadikan Allah akan menjadikan hati kita merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Tabaraka wa Taala. Diberi seberapapun dari rezeki yang halal, itu kita merasa cukup. Ya. Lalu Allah akan mengumpulkan segala macam yang terserebray, segala permasalahan dikumpulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Karena tujuan kita akhirat. Ya. Dan kata Allah, kata Rasulullah, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Ya, dan akan diberikan dunia dan dunia itu tunduk kepadanya. Kalau kita tujuan utamanya adalah akhirat, maka yang kita peroleh seperti itu. Allah akan memudahkan jalan kita. Allah akan membuat diri kita merasa cukup. Ya, Allah akan memudahkan, mengumpulkan perkara yang tercerai-berai. Semuanya dijadikan mudah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Akan tapi kebalikannya, perhatikan. Wa man kanatid dunya hamahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Ya. Akan dijadikan dia apa? Senantiasa merasa kurang. Senantiasa merasa kurang. Kalau tujuannya dunia,
Sudah diberi berapapun juga dia akan merasa kurang. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa farraqa alaihi samlahu, maka urusannya akan dicerai-berai. Akan semakin bertambah masalahnya dalam kehidupan dunianya. Ini harus kita berhati-hati dalam permasalahan seperti ini, agar kita tidak mengalami hal-hal yang diancam oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qaddara lahu. Padahal saya sudah sering sampaikan, jatah kita di dunia pasti akan diberikan oleh Allah. Ya, jatah kita di dunia pasti akan diberikan. Nih, ya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qaddara lahu. Arab ngotot tangode kayak ngapa? Paribasane cara wong Jawa nih, jatahmu kiye 50.000 sedina. Ya wis. Itu Arab panjenengan bekerja dengan meninggalkan sholat, ya, dengan tidak sholat sama sekali, misalnya nyong tanggar sholat rugi engko, ya, apa maning ngerjamaah mandan suwe nyong rugi engko, ya, orang menangi pasaran misalnya. Itu, ya, misalnya seperti itu. Ini tidak berpengaruh kepada diri kita, tidak berpengaruh kepada rezeki kita, karena rezeki kita sudah ditentukan. Ini maknanya, sudah ditentukan. Kalaupun panjenengan menjalankan ngode seperti biasa, saatnya jamaah berjamaah di masjid, sama saja penghasilannya. Ini maknanya seperti itu, secara mudahnya seperti itu. Ya, saya sudah sering sampaikan. Ya, terkadang kita merasa mendapatkan rezeki yang banyak, ya, dengan bekerja, akan tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya pahalanya sudah pasti. Salat jamaah pahalanya pasti. Kita rela meninggalkan salat jamaah hanya untuk urusan dunia. Ya mungkin panjenengan mendapatkan harta lebih, ya. Biasanya catai 100 oli 150, tapi sing 50.000 biasanya nggak mas irin, nggak mijet nggih. Itu contoh. Itu. Iya. Ya, ini contoh yang mudah yang bisa kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Rezeki kita 100, olinya 150, kita sudah meninggalkan, tidak ikut jamaah, tidak ikut kajian, tidak ikut apalah. Pada kenyataannya oli 150, sing 50 nggak mas irin, nggak mijet sih. Itu seperti itu, atau bahkan lebih dari itu. Ngermas irin tok sih mung 50.000, jajal nganti maring pak mahar. Ya kudu berapa sekarang? itu. Ini maknanya. Makanya kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita kaji. Kita amalkan. Kalau tidak diamalkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ngaji, kita mengadakan kajian ini bukan untuk dihafalkan, bukan hanya untuk didengarkan kuping kanan, kuping kiri keluar, akan tetapi diamalkan. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Dari Rasulullah, ya, ini yang saya garis yang kasih hijau-hijau, ya. Pastinya panjang, saya hanya akan memberikan garis bawah yang ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, ta'isa abdud dinari wa abdud dirham, ya, celakalah hamba dinar dan hamba dirham, wa abdul khamisah, dan hamba pakaian, in utiya radi wa illam yu'ta sakhit. Ini celaka orang yang lebih mementingkan harta. Ya, dia suka dengan uang, suka dengan segala macam, suka dengan pakaian indah dalam permasalahan beribadah. Ya, karena kata Rasulullah, in utiya radi, ketika diberikan dia ridha dengan agama Islam, akan tapi ketika tidak diberi dia apa? Dia benci. Banyak orang seperti itu. Nyong salat kawi cilik
orang sugi-sugi. Misalnya seperti itu ya. Ya. Ya, di zaman Rasulullah SAW, ya mungkin sampai sekarang, orang-orang munafik ini mereka masuk Islam hanya karena kepengin mendapatkan harta, ya. Karena zaman Rasulullah ketika sudah berjaya di Madinah, beliau banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, orang-orang munafik ini mereka masuk Islam angger diwehi ke ghanimah, diberi harta. Mereka ridho dengan Islam. Akan tapi ketika tidak diberi, dia kembali lagi kepada kafiran. Ini secara umum seperti itu. Akan tetapi ya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu minta instan. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, contoh misalnya kita sedang sakit. Ya kita berdoa. Nembe doa ping pindo. Nyong deneng orang mari-mari Gusti Allah. Itu seperti contoh seperti itu. Sehingga dia tidak ridho dengan agama ini, sehingga bosan untuk berdoa. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ini Allah yang berfirman. Allah yang menjanjikan pasti akan diberi. Ya, pasti akan diberi. Akan tetapi ada syaratnya agar kita diberi. Ya, nih. Kita harus senantiasa berusaha mengikhlaskan segala macam niat-niat kita agar kita tidak menjadi seperti yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menjadi hamba-hamba harta, hamba-hamba pakaian, hamba-hamba kedudukan dan sebagainya dan sebagainya. Kita diberi ataupun tidak diberi, kita ridho kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan goyah keimanan kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita tetap menjalankan syariat agama dengan penuh semangat, dengan penuh istiqomah. Ini maksudnya. Kita bertakwa kepada Allah di dalam segala keadaan. Bukan pas seneng tok, ya, atau bahkan ada wong sing lagi susah ta ya. Ya lagi susah mendekat maring Gusti Allah. Angger wis mandan ya mekar semening ke kelalen. Itu seperti itu. Ini yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beribadah akan tetapi hanya mencari dunia. Jemaah rahimakumullah, kita akan sedikit mencoba contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih jelas lagi. Ya, contoh ada orang yang ibadah kan banyak ya. Ibadah itu masuk dalam rukun Islamnya yang 5 atau ibadah-ibadah yang lain. Nanti kita akan coba memberikan contoh-contoh yang permasalahan keseharian agar supaya kita tidak salah. Ya, ini yang pertama adalah syahadat. Ya, yang sering kita jumpai ada orang yang bersahadat hanya karena kepengin menikahi seseorang yang beragama Islam. Syaratnya kan kudu maca syahadat nggih. Nggih napa? Ini contoh. Ya, dia membaca syahadat akan tetapi tujuannya dunia. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa orang yang hijrahnya bukan karena Allah, akan tapi karena ada wanita yang dicintai atau pengen dinikahi ikut hijrah, sehingga dia ikut hijrah. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, ya, melalui sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya segala macam amal itu tergantung niatnya. Niat awalnya kita apa? Kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau apapun juga, niat awalnya yang penting. Ya, kalau di tengahnya atau di kemudian hari kita mengharapkan sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak masalah.
Akan tapi niat awalnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu. Sehingga kita tidak akan sia-sia. Makanya Rasulullah menyatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkannya di awal. Kita melakukan segala sesuatu, niat awalnya apa? Ya, niat awalnya apa? Kalau kita niat awalnya lillahi ta'ala, perkara nanti di tengah-tengahnya ada sedikit ria, ada sedikit ya pengen pamer, ada sedikit perasaan sombong, itu insya Allah dihapuskan. Akan tapi kalau awalnya kita sudah meniatkan untuk dunia, ini yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ini. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, maka atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka pahala hijrah atau balasannya adalah yang seperti yang dia niatkan. Ini contoh, ya, contoh-contoh dalam ibadah khususnya masalah syahadat. Terlanjutkan. Ya, terlanjutkan saja yang berikutnya. Salat, doa dan zikir. Ini yang kadang masih sangat banyak orang-orang yang mengamalkan segala sesuatu yang tidak bersumber dari hadis yang sahih, tidak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat apa misalnya? Ya, salat yang tidak pernah dicontohkan, tidak ada dasar dari Rasulullah, atau doa atau zikir. Kalau itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya, syaratnya sebuah ibadah diterima adalah pertama ikhlas, kedua mencontoh Rasulullah. Ini yang harus kita akidai, ya. Ikhlas tok tapi tidak mencontoh Rasulullah, pada baik ibadahnya sia-sia. Apa maning ora ikhlas, ya, ora ikhlas. Walaupun kita sholatnya benar, akan tapi tidak ikhlas, sama tidak diterima. Apa maning ora ikhlas, ora nyontok. banyak sekali, ya, orang-orang melakukan zikir misalnya, orang melakukan zikir dengan bilangan yang tertentu 1000 kali atau bahkan sampai 10.000 kali dengan tujuan duniawi. Ini wis ora ikhlas, langka contone, bagaimana mau diterima? Ya tujuannya mungkin diberi oleh Allah seperti yang disampaikan di ayat surat Al-Hud tadi dan surat Al-Isra. Mungkin diberikan, dia berzikir karena kepengin usahanya lancar. Ya, dia setiap habis sholat berzikir la ilaha illallah ping pira 1000 misalnya. 1000 ngatungnya angel yo. Kita ngatung 33 kadang lupa, ya. Bagaimana kalau ngitungnya 1000? Makanya orang menggunakan apa? Menggunakan biji-bijian. Ya, ini semakin kita mengerjakan yang tidak ada contohnya, semakin banyak mengarang-arang ibadah. Itu karena yang diperintahkan paling banyak 100 oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngarang-arang zikirnya ping 1000, ya, sehingga angel ngitungnya kepriwe, ya. Makanya harus membutuhkan alat-alat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis tujuane salah, carane ora dicontohaken, ya. Akan tapi itu seolah-olah beragama Islam. Dan ini sayangnya ya diajarkan oleh orang-orang yang seolah-olah adalah ahli agama. Ya, saya sudah sering sampaikan, zaman sekarang dukune pasien yang nganggo gamis. Ya, ini permasalahan. Dukune orang nganggo menyan tapi nganggo Quran dukune.
zaman sekarang ini banyak sekali. Ya, makanya kita harus benar-benar memahami kaidah-kaidah akidah. Ya, setiap macam, segala macam ibadah syaratnya dua tok, ikhlas dan muttaba'un ala Rasulillah. Itu saja kita pegang teguh agar supaya kita tidak sia-sia dalam beribadah. Ya, segala macam doa, segala macam bacaan Al-Quran, tujuan utamanya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Zikir kepada Allah itu tujuan utamanya. Tidak boleh kecuali memang ada contoh dari Rasulullah. Kita misalnya membaca salah satu surat, ya, kecuali seperti diperintah oleh Rasulullah. Ketika bertemu Dajjal, panjenengan nanti menghafal 10 awal surat Al-Kahfi. Itu ada. Makanya kita boleh mengamalkan itu. Akan tetapi misalnya, ya, panjenengan membaca surat ini ayat sekian kali, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah. Ketika itu diamalkan, itu adalah tidak benar. Ya, dan itu masuk ke dalam kesyirikan. Walaupun kita membaca Al-Quran, karena tujuannya dunia, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah tidak butuh kepada syarikat. Kita membaca Al-Quran, kita sholat, kita berdoa hanya untuk Allah. Ketika kita sholat, kita doa, kita zikir dengan tujuan selain Allah, syirik. Ya, bahkan kata Rasulullah, pamer saja itu termasuk syirik. Ria itu termasuk syirik. Apalagi kalau sudah di atasnya ria. Kalau sudah tujuan dunia, sudah di atasnya ria. Kalau ria mungkin kadang masih menjangkiti kita semuanya. Akan tapi kalau sudah dari awal tujuannya adalah untuk urusan dunia, ini sudah syirik besar. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ya, sesungguhnya orang munafik itu mereka hendak menipu Allah dan Allah menipu mereka. Dan ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdirinya kusala. Apa itu kusala? Malas salatnya. Ya. Angger tawa semending wis eta iya tawa semending wis grundel ini, ya. Mereka yuraunas, mereka menampakkan atau riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, tidak mengingat Allah kecuali sebentar. Ya, salat wis sedela. Salat kita maghrib tadi 5 menit ada? Wonten nggih? 5 menit paling ya? Sing kemutan Gusti Allah panjenengan berapa menit? Itu. Orang munafik lebih sedikit lagi. Dan kita tidak boleh. Makanya kita berusaha untuk khusyuk. Jangan seperti salatnya orang munafik. Ya, orang munafik salat kepengen negeri sampung. Ya, karena tidak nyaman berada di rumahnya Allah. Orang beriman tidak seperti itu. Menikmati salatnya, sujudnya dinikmati, rukuknya dinikmati, bacaannya dinikmati. Itu. Ini dalam ayat yang lain, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salat illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Pada hakikatnya, ya, orang-orang yang mengutamakan dunia itu mereka tidak akan diterimanya amalan-amalan mereka. Di sini Allah mencontohkan amalan yang berupa sedekah, ya. Kenapa amalan mereka tidak diterima?
Yang menghalangi agar amalan tidak diterima oleh Allah adalah karena mereka apa? Karena mereka kafaru billahi wa birasuli. Pada hakikatnya mereka beramal bukan karena Allah, bukan karena mencontoh Rasulullah. Yang mereka contoh orang kafir, yang mereka menyumbang masjid misalnya. Ya, menyumbang masjid tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Orang memberi sedekah bukan karena Allah dan Rasulnya, agar supaya dipuji oleh manusia, misalnya seperti itu, atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya, ini yang harus kita murnikan. Ya, tahu dasar utamanya adalah kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semestinya menjadi dasar semua amalan kita. Kalau kita dasarnya itu, perkara dunia akan mengikuti, ya akhi. Asal kita sabar, asal kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini yang harus kita senantiasa perhatikan dalam masalah-masalah tersebut. Ini contoh ya terkait salat duha. Ada sebuah hadis dari Rasulullah. Ya. Saya bacakan terjemahannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Ini karena kejahilan orang-orang sehingga mereka menerjemah atau menafsirkan bahwa salat duha itu membawa rezekinya lancar di hari itu. Sehingga orang-orang menjadi salah di dalam niat. Duhanya rajin, setiap saat dua, tapi sholat jamaah ora tahu. Benar apa salahnya itu? Keliru ya, keliru, sangat keliru. Berarti motivasinya dia sholat duha agar rezekinya lancar. Ini contoh. Berapa banyak orang yang mengamalkan hal-hal seperti ini? Ya, dia rajin, sholat duhanya rajin, tetapi sholat jamaah orang rajin. Ini contoh. Ini tidak boleh. Kita mengamalkan segala sesuatu harus sesuai. Ya, kita membaca hadis harus juga sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salih. Jangan kita menerjemahkan sendiri. Makanya akhirnya kedudukan seperti ini. Banyak orang mengajarkan. Anggar kepengin dagang lancar, sholat duha aja ketinggalan. Ya, tapi sholat duha netok, sholat jamaah ora. Itu contoh, ini contoh-contoh sangat banyak hal-hal seperti ini. Ya, padahal ya para ulama sendiri tidak menyatakan, tidak mengkhususkan bahwa sholat yang dimaksud hadis ini adalah sholat duha. Bisa saja sholat-sholat yang lain. Itu artinya ketika kita menjalankan sholat-sholat ya dengan benar, misalnya kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh atau 2 rakaat sebelum duhur, itu semuanya mencakup hal tersebut. Bukan hanya sholat duha. Ini contoh ya, hal-hal yang harus kita perbaharui agar supaya tidak salah. Terlanjut. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya ketika kita kepengin diberi rezeki, kita diperintah oleh Allah untuk istighfar. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran." Ya, yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa baninan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ya, maka katakanlah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini contoh
kadang kalau orang salah menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa cukup dengan istighfar mengko duitnya teka dewek. Ini ya, kalau orang-orang bodoh, orang-orang jahil kadang-kadang seperti ini ya, anggar kepengin oleh duit oleh rezeki perbanyak istighfar. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Kita mengakui dosa-dosa kita sehingga kita memperbaiki kehidupan kita. Akan tetapi usaha tetap. Ya, usaha tetap. Akan tapi banyak koreksi diri ketika kita misalnya bisnis kita sedang atau usaha kita sedang tidak lancar. Banyak istighfar, koreksi diri sendiri. Apa yang membuat Allah rezeki saya tidak lancar? Itu maksudnya. Ya, dan semakin beriman, semakin bertakwa, yang wajib-wajib tidak boleh ditinggalkan. Jangan hanya istighfar tok maksud. Ya, ini kadang-kadang orang-orang jahil mereka mempermudah dalam urusan-urusan seperti ini. Ya, ketika kita memahami segala sesuatu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita membutuhkan keterangan para ulama. Ketika kita tidak mengikuti, mereka pasti akan salah dalam menafsirkan. Lanjut, ya contoh. Ini silaturahmi yang sering disampaikan. Man sarrata ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang dimangin rezekinya lancar dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Apa yang terjadi ketika orang jahil menerjemahkan ini? Dia banyak melakukan kanjang sana kepada siapa saja. Dengan tujuan apa? Agar supaya rezekinya gampang, ya, agar supaya umure dawa, pergi kemana, kesana kemari. Ya, padahal yang dikunjungi adalah orang-orang yang semestinya kita jauhi. Ya, kita dengan mengatasnamakan silaturahim, kita malah berkhalwat. Ya, bercampur aduk antara pria dan wanita, sesuatu yang diharamkan. Ini karena kejahilan. Ya, jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan silaturahim di sini oleh Rasulullah, ya, itu adalah menyambungkan rahim, menyambung sesuatu yang ada hubungan keluarga. Jangan pakai arti bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Arab, ya, silah itu artinya menyambung, rahim itu rahimnya kaum ibu. Sehingga menyambung persaudaraan yang masih ada kerabat, itu namanya silaturahmi. Kalau dengan orang lain bukan silaturahim. Itu dalam syariat agama Allah. Ya. Tapi memang kita boleh bergaul asal menjaga adab. Jangan mengatasnamakan silaturahim, ya, dengan wanita yang bukan mahram. Silaturahim, salaman misalnya. Itu malah udah silaturahmi, malah nambah itu. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia memang artinya beda. Bahasa Indonesia itu silaturahmi akhirnya menjalin persahabatan dalam bahasa Indonesia. Okay? Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan itu. Ya, akan tapi menghubungkan hubungan rahim yang ada kerabat. Ya, panjenengan berkunjung kepada sepupu, berkunjung kepada itu boleh. Ya. Itu yang maksudnya seperti itu, memperbaiki hubungan-hubungan yang masih ada hubungan keluarga. Kalau yang bukan keluarga itu tidak termasuk dalam hadis yang mulia ini. Paham gak? Ini agar kita tidak salah paham. Ya. Dan juga kita tidak boleh meniatkan, walaupun di sini Rasulullah menyatakan bahwasanya siapa yang suka di lapangan rezeki di panjang unjur maya, maka dia menyambung silaturahmi. Kita niat utamanya adalah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan menjadi tujuan utama kita misalnya nyongkon rezekinya lancar. Ya, itu jangan. Kita ikhlaskan terlebih dahulu. Perkara ini janji dari Allah dan Rasulnya pasti akan diberi ketika kita menjalankannya. Itu maksudnya. Kita niatkan, ikhlaskan, lihat kita terlebih dahulu. Kita tidak, walaupun ini motivasi.
dari Allah dan Rasulnya. Ya, motivasi itu akan datang ketika kita menjalankannya dengan ikhlas. Itu maksudnya. Ini mudah-mudahan pendengar bisa memahami, ya. Agar supaya kita tidak salah. Sekali lagi. Kita lanjut dikit lagi. Ya, contoh lagi puasa misalnya, ya. Puasa ada ya, puasa nyong puasa Senin Kamis lakon bener langsing. Itu contoh. Ya, motivasi puasanya karena ya. Ada Ramadan. Ya ada, banyak. Puasa agar supaya sehat. Itu. Ya, atau puasa seperti tadi. Arab ujian sampai puasa. Puasanya seminggu full maning. Ya contoh. Ya. Atau nyong puasa lah, kon kira utangnya nyong pada lunas. misalnya ini. Ya. Ini semuanya syirik. Ya, semuanya syirik, tidak boleh. Puasa kita adalah dalam rangka takarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah. Mau puasa Ramadan wajib, yang sunnah-sunnah berarti kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Contoh yang lain lagi terkait zakat, sedekah, infak dan kurban. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini dasar Al-Quran. Kita tidak butuh motivasi yang lain. Ya, kita tidak butuh motivasi yang lain. Ketika kita mengamalkan ayat sini saja, ketika kita rajin bersedekah, pasti Allah akan memberi kita kemudahan-kemudahan. Kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita tidak usah punya motivasi yang lain yang tidak berdasarkan dari Al-Quran. Ya. Allah yang melapangkan dan menyimitkan rezeki. Apa yang kamu nafkahkan kata Allah, maka Allah akan diganti. Ya, kan tapi pada kenyataannya kita kadang-kadang sulit. Ya, mau melakukan sedekah saja. Ketika kita mau melakukan kebaikan, jangan kita berkompromi dengan syaitan. Jangan mau dibisiki syaitan. Ya, kita perlu melatih diri kita. Melatih untuk ini bersedekah. Ya contoh, bersedekah, infak, zakat dan sebagainya, kurban termasuknya nanti. Kita perlu melatih diri kita, memaksa diri kita. Ini janji Allah, janji Allah. Barang apa yang kamu nekan, Allah pasti menggantinya. Panjenengan ngandel lah mboten? Ngandel lah mboten? Iya. Kalau panjenengan ngandel, dicoba. Panjenengan infak 5 juta buat infak misalnya, anggar iya aja milih anggar Jumatan milih sing 2.000-an. Padahal kita tahu Allah akan mengganti, tapi coba ketika Jumatan panjenengan bertanya pada diri sendiri, berapa yang panjenengan masukkan untuk sedekah di masjid? Panjenengan bertanya kepada diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa Allah pasti akan mengganti. Semakin banyak yang kita berikan, berarti Allah akan beri ganti yang semakin banyak. Itu contoh. Ya. Ini yang harus kita senantiasa berusaha. Segala macam yang Allah janjikan pasti benar. Hanya terkadang kita tahu ilmunya, tetapi tidak mantap hatinya. Sehingga kita akan memberikan segala sesuatu, kita dibisiki setan. Sehingga tidak jadi untuk melakukan. Makanya dipaksa, dilatih.
Dilatih misalnya untuk setiap Jumat misalnya. Jangan di mana saja, tidak harus tidak mesti di masjid sini. Ya, di mana saja. Atau punya amalan yang coba dipaksa. Ya, dipaksa. Yang biasanya memberikan 2.000 dipaksa 10.000 atau 20.000. Atau mungkin 100.000 dipaksa, sekali-kali memaksa diri. Ya, untuk bersedekah. Allah pasti akan menggantinya. Allah pasti akan mengganti. Tapi kalau tidak pernah melakukan, ya tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah bisa membuktikan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, Rasulullah juga menyatakan, mana kasat sadaqatan min mal. Sedekah tidak akan mengurangi Ngandel lambatan niki. Ngandel nggih? Iya, dicoba. Agar kita bisa membuktikan, dicoba. Ya, anggar detung ta setan ta ngitungnya pasti berkurang. Ya duit 1 juta sing selembar disedekahna pasti garis sangang itu setan. Ya. Padahal Rasulullah menyatakan mana qasat sadaqatun min mal. Rasulullah menyatakan tidak berkurang harta karena sedekah. Panjenengan ketika ngitung kok 100 gitu berarti setan. Nggih? Itu maksudnya. Karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Ini. Akan tapi sekali lagi ini semuanya terkait ayat dan hadis yang mulia ini, jangan kita memotivasi diri kita menjadi yang pertama. Ya. Motivasi yang pertama dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma anfaqu min khairin fali anfusikum wa ma anfaqu illa ibtigha wajhillah." Ya. Kecuali tidak boleh kita kecuali untuk mencari ridha Allah. Itu yang pertama yang kita niatkan, mencari perkara Allah menghendaki akan mengganti, bahwasanya tidak akan kurang, itu semuanya adalah bonus yang tidak usah kita pikirkan. Ya, pasti Allah akan mengganti, pakai Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Jangan dijadikan sebagai motivasi utama urusan dunianya. Ini yang akan kita perlu digarisbawahi. Kita lanjutkan dikit. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sementara yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang kikir. Dari hadis yang mulia ini juga masih banyak yang salah pemahaman. Ya, makanya ada yang namanya kegiatan sedekah subuh gitu. Walaupun itu tidak salah mutlak, akan tapi tidak boleh kita meyakini, ya tidak boleh meyakini bahwasanya dengan kita bersedekah di pagi hari nanti akan diganti langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di siang harinya. Tidak boleh kita meyakini seperti itu. Kita ikhlas perkara Allah akan mengganti, pasti akan mengganti. Tapi jangan minta segera diganti secara instan. Itu maknanya. Allah itu pasti mengganti. Bisa ganti cash, bisa nunggu sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sedina, bisa 2 dina, bisa nanti ketika sudah itu maksudnya. Kita laksanakan saja, melaksanakan amal-amalan yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Perkara hasilnya, ya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, terakhir, solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah takwa. Ini dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 4. Allah sangat jelas memberikan kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya makhrajan,
jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ini yang harus kita yakini. Syaratnya bertakwa kepada Allah dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Menjalankan yang wajib, istiqomah dalam yang wajib, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Jangan malah menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kita sudah sering sampaikan tawakal itu seperti apa. Kita ikhtiar, berdoa, nembeta, wakal. Tawakal itu bukan pasrah berada di rumah. Akan tetapi kita berusaha sampai sebatas maksimal kemampuan kita. Baru kita pasrah kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Ini namanya tawakal. Ya, namanya takillah yaj'allahu min amrihi yusron. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan urusannya mudah. Ketika kita dalam kehidupan dunia ini, kita berpegang pada ayat-ayat ini, insyaallah, ya, insyaallah semuanya kita tidak akan mudah goyah. Tidak akan mudah goyah. Jadi solusinya ya kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Artinya apa? Kita menjalankan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Salat jamaah 5 waktu, ya, di masjid bagi laki-laki. Usahakan semampu mungkin kita jalankan. Jangan pernah kita bermudah-mudahan untuk tidak berjamaah di masjid, kecuali memang ada uzur. Nah ini salah satu dari bentuk ketakwaan kepada Allah. Itu dulu yang mudah-mudah, baru yang lain dan yang besar-besar. Ketika itu semuanya kita laksanakan, kita akan mendapatkan janji Allah. Ya, akan dijadikan jalan keluar setiap ada permasalahan, akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, ya akan cukupkan segala macamnya dan jadikan urusannya mudah. Itu akan, tapi ketika kebalikannya, ya akan semakin susah maksudnya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya, saya sedikit panjang ya karena materinya sedikit tanggung nggih. Nuwun sewu nggih. Pertama apa nggih? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh, dan kita bisa menjalankan itu semuanya sampai kita meninggal nanti. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.